Bagaimana kabar semuanya anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutaqin? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oh iya, siapa yang sudah kangen untuk berlibur atau pergi ke tempat wisata? Banyak ya. Tetapi kita harus ingat ya, di masa pandemi seperti ini sebaiknya kita tunda dulu untuk pergi ke tempat wisata. Atau jika memang harus sekali-kali pergi ke tempat wisata, kita jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19. Oke? Pada kesempatan kali ini, Bu Ika akan belajar dengan kalian tentang PPKN, yaitu pada subtema 4 di tema kedua, tentang bermain di tempat wisata. Nah, sebelum kita masuk materi, Bu Ika mau tanya nih, siapa yang tahu gambar ini? Kira-kira ini apa ya? Atau namanya wisata apa? Nah, betul sekali, ini namanya Nepal Van Java. Wisata ini sedang viral ya, banyak sekali orang-orang yang suka atau senang berkunjung ke sana. Nah, ini Nepal Van Java ini terletak di mana anak-anak? Ya, tempat wisata ini terletak di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kenapa ya kok desa ini atau dusun ini disebut Nepal Van Java? Ada yang tahu negara Nepal? Tahu ya, Nepal itu adalah nama sebuah negara yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya, yaitu pegunungan yang mempunyai puncak tertinggi di dunia. Negara ini terletak di antara negara India dan Tiongkok. Nah, seperti ini adalah situasi atau kondisi Nepal yang mirip dengan Nepal Van Java-nya kita ya, seperti ini. Nah, itu tadi sebabnya mengapa kok desa Butuh ini disebut dengan Nepal Van Java, yaitu karena suasananya atau kondisinya yang mirip di negara Nepal. Karena ini di Jawa, makanya disebut Nepal Van Java atau kurang lebih Nepal ala-ala Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tahu apa nama tempat wisata ini? Betul sekali, ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Dia pernah masuk dalam salah satu World Seven Wonders atau salah satu 7 keajaiban dunia ya. Nah, di tempat wisata ini banyak sekali stupa-stupa atau candi-candi yang bisa kita lihat dan bernilai sejarah. Selanjutnya, siapa yang tahu apa nama tempat wisata ini? Ya, ini adalah Taman Kyai Langgeng. Bisa dibilang Taman Kyai Langgeng adalah taman terbesar di Magelang yang mempunyai wahana paling lengkap. Ayo, semuanya sudah pernah kesini pasti ya, kangen kesini. Ingat kata-kata Bu Ika tadi, pesan Bu Ika tadi, jika ingin pergi ke tempat wisata harus selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, oke? Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh tempat wisata yang ada di daerah kita. Sekarang kita akan masuk ke tema atau materi PPKN kita kali ini, yaitu aturan di tempat wisata. Coba, siapa yang tahu kira-kira apa contoh-contoh aturan yang berlaku di tempat wisata? Nah, pertama, sebelum kita bisa atau boleh memasuki tempat wisata, kita harus satu, membeli tiket masuk. Contoh aturan kedua yang berlaku di tempat wisata adalah mengantri sebelum kita memakai atau menggunakan wahana permainan.
seperti di gambar ini ya. Jadi kita harus membudayakan antri, tidak boleh menyerobot ya. Selanjutnya, contoh aturan yang berlaku di tempat wisata adalah menjaga fasilitas yang ada di tempat wisata. Contoh di gambar ini, misalkan ada tulisan tidak boleh menginjak rumput, berarti kita jangan sampai menginjak rumput. Atau misalkan jangan sampai kita mencoret-coret tembok di tempat wisata dan lain sebagainya. Kita ingat harus menjaga fasilitas di tempat wisata. Contoh lain dari aturan yang berlaku di tempat wisata adalah menjaga kebersihan tempat wisata. Misalkan ketika kita sedang berwisata, kita minum ya, membawa botol minum. Kita harus buang botol minum itu di mana? Betul, di tempat sampah. Jadi, salah satu cara untuk menjaga kebersihan di tempat wisata adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan ya, baik di tempat wisata atau dimanapun kita berada. Setelah kita tahu contoh-contoh dari aturan yang berlaku di tempat wisata, sekarang kita akan mempelajari apa sih manfaat dari aturan-aturan tersebut. Manfaat jika kita mematuhi aturan di tempat wisata. Nomor 1, contohnya adalah pengunjung lain tidak akan terganggu oleh kita. Yang kedua, kita tidak akan tersesat di tempat wisata. Contoh ketiga, dari manfaat mematuhi aturan di tempat wisata adalah tempat wisata akan menjadi nyaman dikunjungi. Ya, jika tempat wisata bersih, indah, itu pasti nyaman dikunjungi ya. Selanjutnya, contoh lainnya adalah tempat wisata akan terhindar dari suatu bencana. Loh, kok bisa? Misalkan ada larangan membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah sembarangan. Bisa jadi sampah-sampah yang bertebaran itu dihinggapi oleh lalat atau makhluk lain yang bisa menebarkan penyakit. Jadi tempat wisata itu bisa jadi kena bencana berupa penyakit-penyakit. Contoh lagi ya, misalkan ada tulisan atau aturan untuk tidak memegang sesuatu yang ternyata dialiri listrik atau menimbulkan energi listrik. Nah, kita memencet-mencet atau memainkannya, bisa jadi terjadi kebakaran. Nah, itu bisa menimbulkan bencana di tempat wisata. Maka dari itu dikatakan salah satu manfaat dari mematuhi tempat wisata adalah tempat wisata bisa terhindar dari bencana. Nah, materi yang keempat adalah akibat jika kita tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Jadi kebalikan dari manfaatnya ya. Kalau yang pertama tadi manfaatnya adalah suatu hal yang baik. Nah, sekarang kalau akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata adalah akibat yang buruk atau negatif. Contohnya yang pertama, pengunjung lain bisa terganggu. Yang kedua, kita bisa tersesat di tempat wisata. Contoh, kalau kita tidak mematuhi misalkan petunjuk-petunjuk jalan yang ada di tempat wisata, nah kita bisa jadi tersesat ya di suatu tempat wisata. Akibat buruk yang ketiga adalah tempat wisata menjadi tidak nyaman untuk dikunjungi. Dan contoh terakhir adalah mudah terjadi kerusakan di tempat wisata. Seperti itu ya anak-anak. Penjabaran dari contoh-contoh tempat wisata, contoh aturan yang berlaku di tempat wisata, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata, serta akibat jika kita tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Setelah kita mempelajari hal tersebut bersama-sama, Bu Ika akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Sudah? Sebagai penutup, Bu Ika ingin mengingatkan kembali
sesuai dengan materi kita hari ini kan tempat wisata. Akan tetapi di masa pandemi ini tolong sebaiknya kita tahan diri kita dulu untuk tidak berkunjung ke tempat wisata. Atau jika terpaksa harus mengunjungi tempat wisata, tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua adalah sering cuci tangan. Yang ketiga adalah jaga jarak. Oke anak-anak? Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari segala hal yang buruk ya. Oke, cukup sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.